Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas berkah dan rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan dihindarkannya dari penyakit COVID-19. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dari Nabi naik unta sampai sekarang kita naik Toyota. Dulu kita main muter-muter, sekarang kita malah main komputer. Itu semua berkat siapa ya teman-teman? Betul, itu semua berkat perjuangan teladan kita Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ustadz Ustazah serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Mungkin kita sering mendengar ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini bermakna apabila kita inginkan surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Termasuk pula apabila kita inginkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia ini, maka kita harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Farel akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sungguh Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagi kita sebagai seorang muslim, berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar anjuran, namun dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman, kalian tahu tidak maksud dari ayat tadi? Tahu tidak? Ayat tadi menjelaskan kepada kita agar hanya menyembah Allah semata. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini disandingkan dengan perintah menyembah Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Farel punya cerita nih. Mau denger gak teman-teman? Pada suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man ahakun nas? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling kita hormati? Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul?
Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat penasaran dan bertanya kembali, lalu siapa lagi ya Rasul? Baru Rasul menjawab, abuka, ayahmu. Dari cerita tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena mulai dalam kandungan kita telah memenuhi perut ibu kita yang membuatnya susah tidur. Miring ke kanan susah, ke kiri susah, telentang susah, apalagi tengkurap ya teman-teman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada para manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Teman-teman, mau tahu tidak betapa capeknya saat ibu mengandung kita? Coba teman-teman ambil buah semangka, terus ikat di perut kita. Terus bawa jalan-jalan deh. Pasti teman-teman akan merasa kesusahan. Lihat kaki saat berdiri saja, susah. Duduk, susah. Apalagi berlari, pasti teman-teman akan tertengkurap. Sungguh besar jasa ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita hingga sebesar ini. Begitu pula ayah, beliau tak kenal lelah mencari nafkah untuk kita dan keluarganya. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Teman-teman, Farah ada pantun nih. Mau denger gak teman-teman? Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di ujung desa. Kasih ibu membawa ke surga, kasih ayah sepanjang masa. Teman-temanku yang dirahmati Allah, tak peduli siapa kedua orang tua kita, pekerjaannya apa yang kita panggil ayah atau ibu, mama atau papa, umi atau abi. Mereka adalah kedua orang tua kita. Kita belum tentu menjadi kedua orang tua, tapi kita sudah pasti seorang anak. Ada mantan bupati, mantan lurah, mantan camat, dan banyak mantan pacar. Tapi tak ada yang namanya mantan anak. Karena kedua orang tua kita pernah melahirkan kita, tapi kita tidak pernah melahirkan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita, apalagi melawan kedua orang tua kita. Karena Allah akan ridho, akan sayang kepada kita apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita. Maka sebaliknya Allah akan murka kepada kita apabila kedua orang tua kita murka kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallahi fi ridal walidain, wa suqtullahi fi suqtil walidain. Yang artinya, ridha Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman, kira-kira pada mau tidak kedua orang tua masuk surga? Jika mau, mari kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita masuk surga. Ikutin Farah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk mematuhi kedua orang tua kita. Selalu mendoakan kedua orang tua kita, menjaga omongan kita, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita sebagai anak tidak boleh membentak atau durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rid akbaril kabuir al-isyraku billahi wa qatilun nafsi wa uququl walidain wa qauluz zur au qala wa syahadatuz zur. Yang artinya dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita, melawan perintahnya, apalagi berbohong kepada kedua orang tua. Nah teman-teman, kesimpulan ceramah yang Farel sampaikan adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan memperoleh 3 hal. Yaitu 1. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Insya Allah kita akan meraih surga Allah. 3. Hidup kita semua akan menjadi mudah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang tersebut ya teman-teman. Dan juga mari kita doakan semoga wabah yang sedang melanda di Indonesia dan di dunia cepat berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah yang Farel sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tidak lupa juga Farel ucapkan terima kasih untuk semua orang tua. Milik Allah semua kehendak. Pada kedua orang tua kita harus patuh. Billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.